Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Qasas ayat 51 dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun." Dan sungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini Al-Qur'an kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Tapi pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 48, Allah menjelaskan sebagaimana telah lalu, ketika datang Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran kepada orang-orang Quraisy, maka mereka berkata, "Laula utiya mithla ma utiya Musa." Seandainya Muhammad diberikan seperti yang diturunkan Nabi Musa, itu Taurat. Itu mereka ingin Al-Quran turun sekaligus, tidak turun secara bertahap tapi secara sekaligus. Ini alasan mereka untuk menolak Al-Quran. Sebagaimana Taurat turun kepada Nabi Musa bukan bertahap tapi langsung, ya. Tapi intinya mereka juga tidak beriman kepada Taurat sebagaimana kita bahas. Mereka ini alasan doang, ya. Dalam ayat yang lain juga dalam surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, ya. Seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran sekaligus. Maka Allah bantah. Di antaranya Allah berfirman dalam ayat 51, "Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran secara berturut-turut, yaitu bertahap tapi berturut-turut, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran. Al-wasal dalam bahasa Arab artinya nyambung. Al-wasal artinya menyambung. Jadi Al-Quran diturunkan secara sambung menyambung. Sambung menyambung yaitu lafalnya tidak sekaligus tapi secara bertahap, satu demi satu. Ini secara lafal. Kemudian juga sambung menyambung dari sisi maknanya. Maknanya sambung menyambung, mulai dari ada janji, ada ancaman, ada hukum, ada sejarah, ada macam-macam. Jadi sambung menyambung makna-maknanya. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya Al-Quran diturunkan secara bertahap. Di antaranya kembali kepada mereka sendiri, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Kalau turun sekaligus maka sulit, tapi kalau bertahap ada kejadian kemudian turun ayat, sehingga bisa dihayati ayat-ayat tersebut. Beda kalau kejadian langsung diturunkan secara langsung. Tapi ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian, makin lebih masuk ke dalam hati mereka, lebih meresap dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Bahkan Al-Quran bahkan kisah seorang nabi terkadang diulang-ulang sehingga selalu diingatkan. Inilah firman Allah, wa laqad wassalna, sungguh kami telah sambungkan, yaitu secara turunnya secara bertahap, sambung menyambung. Jadi pertama, manfaat kembali kepada audiens. Yang kedua, manfaat kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Sebagaimana, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan bahwasanya Allah berkata, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Ya. Ya, kami turunkan secara bertahap, ya, agar kami kokohkan hatimu, warattalnahu tartila, ya. Jadi kami turunkan secara bertahap agar mengkokohkan hatimu. Dengan diturunkan secara bertahap, Rasulullah SAW juga sendiri mendapatkan faedah kokoh keimanannya. Sehingga di antara hikmah Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Quran turun sekaligus, tetapi munajjaman, tetapi tahap demi tahap, tetapi berkesinambungan. Makanya disebut dengan wassalna. Karena bahasa Arab wasal artinya sambung. Bukan turun ayat kemudian lama setahun tidak turun, enggak, tapi turun bertahap, turun lagi. Jadi pelajaran demi pelajaran, ya. Sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa, bermanfaat bagi Nabi semakin kokoh hatinya, bermanfaat bagi audiens untuk mudah memahaminya.
berdasarkan peristiwa-peristiwa. Ya. Beda kalau sekaligus susah dipelajari. Dan secara umum kalau kita belajar pun memang harus apa? Sedikit demi sedikit. Langsung sekaligus. Cepat hafal, cepat lupa. Masuk, goyang kepala, hilang. Tapi kalau dikit-dikit diulang-ulang, ya maka mudah dipahami. Jadi antara hikmah Al-Quran seperti itu diturunkan. Kemudian Allah berfirman setelah itu, ayat 52, alladzina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun. Ternyata kalau orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak beriman pada Al-Quran, padahal yang diutus kepada mereka seorang nabi dari kaumnya sendiri, yaitu Quraisy, Nabi Quraisy di Mekah, di kampung halamannya sendiri, kepada kaum-kaum yang mengenal dia, kerabat-kerabatnya, mereka tidak beriman. Allah sebutkan ada ahlul kitab yang beriman. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Jadi perkataan Allah, walaqad wassalna lahumul qawla, sungguh kami telah menyampaikan kepada mereka, yaitu orang kafir Quraisy, al-qaul maksudnya Al-Quran, al-qaul sini maksudnya Al-Quran. Kami sampaikan, sambungkan Al-Quran kepada mereka, semoga mereka dapat pelajaran. Kemudian kata Allah, alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka, yang mengambil pelajaran ternyata ada. Kalau orang-orang Quraisy tidak mengambil pelajaran, ada yang mengambil pelajaran. Siapa? Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya, Taurat maupun Injil, min qabli sebelum Al-Quran, hum bihi yu'minun, mereka senantiasa beriman dengan Al-Quran. Itu sebelum Al-Quran turun, mereka sudah mendapati dalam Taurat dan Injil akan datang Nabi terakhir. Yang Nabi terakhir tersebut akan diturunkan kepadanya Al-Quran. Sehingga mereka meskipun belum datang Al-Quran, mereka sudah beriman. Mereka sudah beriman karena mereka tahu akan datang Nabi terakhir, yang Nabi terakhir tersebut akan membawa apa? Al-Quran. Makanya Allah gunakan di sini fi'il mudhari' yang menunjukkan continuous, ya. Hum bihi yu'minun, mereka senantiasa beriman padahal Al-Quran belum turun. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang khusus. Tentunya kita tahu tidak semua ahlul kitab beriman kepada Al-Quran. Yahudi di Madinah, yaitu dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, mereka tidak beriman, ya. Ini kisah surat Al-Qasas, surat Makkiyah, ya. Surat apa? Makkiyah, sebelum Nabi pergi ke Madinah. Ya, tapi Allah menjelaskan ada ahlul kitab yang nanti beriman kepada Nabi. Meskipun Nabi belum ketemu mereka, mereka sudah beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka beriman dengan isi Injil dan Taurat bahwasanya akan ada Nabi terakhir. Meskipun belum ketemu, mereka sudah beriman. Meskipun mereka belum dengar Al-Quran sama sekali, mereka sudah beriman dengan Al-Quran karena mereka tahu Nabi tersebut membawa Al-Quran. Siapa mereka ini? Nanti di antaranya yang ada di waktu di Mekah adalah contohnya adalah Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal Nasrani, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha yang mahir bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika Nabi diberikan wahyu, maka Khadijah pun bawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal untuk bercerita. Maka Waraqah pun beriman kepada Nabi dan dia berkata, ya laitani kuntu jad'an idh akhrajaha qaumuka. Sungguh seandainya saya masih muda, ya, ketika kau diusir oleh kaummu, la ansurannaka nasran muazzara, saya benar-benar akan menolongmu dengan pertolongan sekuat-kuatnya. Ya, jadi Waraqah langsung beriman, tapi kemudian tidak lama dia meninggal dunia. Tapi dia beriman. Rasulullah mengatakan Waraqah di surga dalam sebuah hadis. Waraqah bin Naufal di surga. Contoh ahlul kitab yang juga beriman, ada yang mengatakan Suhaib Ar-Rumi. Wallahu a'lam apakah di Nasrani sebelumnya, dia juga beriman. Contoh Yahudi yang beriman, Abdullah bin Salam dan Rifa'ah bin Rifa'ah Al-Quradhi. Ini contoh yang kemudian beriman kepada Nabi SAW. Mereka segelintir kecil, tapi ada ahlul kitab yang mereka beriman. Contohnya lagi siapa? Yang Nasrani siapa? Najasyi. Najasyi Nasrani kemudian beriman. Ya. Najasyi beriman. Jadi Allah menyebutkan, Allah turunkan Al-Quran la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, dan ternyata ada sebagian ahlul kitab yang mereka beriman sebelum turunnya Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, ya. Dan ini disebutkan juga dalam surat-surat yang lain,
Ya. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 199 Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sungguh di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada kalian dan diturunkan kepada mereka. Jadi Allah kabarkan akan ada ahlul kitab yang beriman. Tapi kita lanjutkan ayat 53. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan jika dibacakan kepada mereka, akhirnya mereka pun mendengar ayat-ayat Allah, mendengar Al-Quran. Bagaimana sikap mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Qalu amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran. Ya. Di sini mereka mengatakan kami beriman, amanna. Ya. Bisa jadi karena dengan fi'il madhi yaitu past tense, kami telah beriman. Apa maksudnya kami telah beriman dengan Al-Quran? Apa maksudnya ketika itu mereka beriman ataukah mereka memang sudah beriman sebelumnya? Ada dua kemungkinan, ya. Artinya kami sudah dengar ini sebelumnya. Karena sebagaimana kita ketahui ketika Nabi mau diutus heboh. Heboh di Jazirah Arab, di negeri Syam, heboh. Mereka tahu ini saatnya muncul Nabi terakhir. Ya. Oleh karena Yahudi sering sesumbar. Kalau lagi ribut berperang melawan orang Arab, Yahudi berkata, sebentar lagi akan diutus suatu Nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut habisi kalian. Jadi sudah mereka nanti-nantikan. Demikian juga seperti kisah Salman Al-Farisi yang mencari Nabi terakhir, dia ketemu dengan beberapa pendeta dan pendeta terus mengatakan sebentar lagi akan muncul seorang Nabi. Jadi kisah Nabi ini akan muncul, ya ada dalam Taurat dan Injil, sehingga mereka berkata, wa idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada sebagian ahlul kitab Al-Quran, mereka berkata apa? Apa komentar mereka? Amanna bihi, kami telah beriman, maksudnya telah beriman sebelumnya, ya. Atau saat itu langsung mereka beriman bisa juga. Karena memang mereka sudah mendengar tentang Nabi sebelumnya. Ya. Innahul haqqu min rabbina, sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sudah Islam sebelumnya. Ini semakin menguatkan bahwasanya mereka sudah percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebelum melihat wujud Nabi Muhammad SAW, sebelum mendengar langsung Al-Quran. Namun mereka segelintir kecil, tidak banyak. Kecil, sangat sedikit. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebelum Nabi diutus, kata Nabi SAW, Inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum ajabahum illa baqaya min ahli kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni dunia, maka Allah murka kepada mereka. Sebelum Nabi diutus itu kerusakan di mana-mana, kesyirikan, kriminal dan segala macam, moral, akidah rusak semua. Arab maupun non-Arab Allah murka kepada mereka kecuali segelintir ahlul kitab. Illa baqaya min ahlul kitab, kecuali segelintir sisa-sisa ahlul kitab. Jadi memang benar ada ahlul kitab yang beriman kepada Al-Qur'an, namun mereka tidak banyak di zaman itu. Mereka tidak banyak. Ya, mereka tetap bertauhid dan mereka akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal di kalangan sahabat. Ada beberapa orang saya katakan, di antaranya Waraqah ibnu Naufal Nasrani, Suhaib Ar-Rumi kalau tidak salah juga Nasrani. Nanti kita cek lagi. Yang berikutnya yang jelas Najasyi. An-Najasyi apa? Nasrani. Yahudi adalah Abdullah bin Salam sama Rifa'ah bin Rifa'ah Al-Qurazi. Enggak banyak. Cuma 5 orang. Cuma 5 orang, ya. Kemudian juga temannya Najasyi yang sempat dia tidak ketemu Nabi dan dia dibunuh, yaitu pastor yang ada di Roma. Ketika Najasyi dapat surat, dia kirim surat kepada temannya di Roma, di Italia. Kemudian dia nyatakan Islam, akhirnya dibunuh. Akhirnya dia dibunuh. Akhirnya dia bukan Najasyi, siapa namanya? Heraklius. Heraklius ketika dikirim surat sama Nabi, maka dia kirim surat kepada temannya di Romawi, pendeta, akhirnya dibunuh. Gara-gara temannya dibunuh, akhirnya Heraklius tidak mau masuk Islam. Dia takut. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata mereka, inna kunna min qablihi muslimin. Kami sebelum datang Al-Quran, sebelum kami melihat Nabi, kami sudah Islam. Apa maksudnya? Kami sudah bertauhid, kami sudah meyakini Nabi Muhammad SAW, kami sudah tunduk kepada perintah-perintah Allah, ya, perintah Allah. Dan
Sebagaimana kita ketahui Islam itu agama semua nabi adalah Islam. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua agamanya Islam. Adapun penamaan agama Yahudi Nasrani itu setelah mereka menyimpang baru disebut agama Yahudi, agama Nasrani. Semuanya agamanya adalah Islam. Makanya mereka berkata sebelum melihat Nabi, sebelum turun Al-Quran, kami sudah Islam. Itu beriman dengan benar, bertauhid dan beriman kepada Nabi Muhammad sebelum dia muncul, sebelum turun Al-Quran, dan kami tunduk kepada Allah. Kata Allah setelah itu, ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran 2 kali lipat, double. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Ini di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak diberi ganjaran semenjak mereka masuk Islam saja, setelah mereka beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi sebelumnya juga mereka dapat apa? Pahala. Makanya Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan ganjaran 2 kali lipat, double. Dampak dari mereka beriman sebelumnya dan beriman sekarang. Ya. Berlipat ganda, mereka dapat berlipat ganda pahala. Dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 orang yang diberi ganjaran 2 kali lipat. Sebagian ulama mengumpulkan hadis seperti ini. Siapakah orang-orang yang mendapat ganjaran 2 kali lipat? Ada beberapa orang dikumpulkan dalam satu pembahasan. Di antaranya 3 orang dapat pahala 2 kali lipat. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bin nabiyhi. Seorang dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, beriman kepada nabinya, yaitu beriman kepada Nabi Musa atau beriman kepada Nabi Isa. Kemudian wa adrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia hidup panjang dan akhirnya bertemu dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu. Dia pun mengikuti Nabi dan dia pun membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi berapa orang tadi disebut? Siapa aja? Waraqah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian apa? Najasyi, kemudian Abdullah bin Salam, kemudian Rifa'ah Al-Qurazi. Enggak banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia falahu ajran, dia dapat 2 pahala karena beriman kepada nabinya sebelumnya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu buku ditulis oleh orang yang muallaf masuk Islam. Dia mengatakan Rabih Nabi Muhammad walam nakhsar Isa. Kami beruntung dengan beriman kepada Nabi Muhammad dan kami tidak kehilangan Nabi Isa. Artinya kalau Nasrani masuk Islam, dia tetap memuliakan Nabi Isa enggak? Tetap. Ya. Jangan dibuat gambar kau masuk Islam berarti kau berkhianat kepada Nabi Musa, kau berkhianat kepada Nabi Isa, enggak. Beda kalau Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Tidak mau. Nah, orang-orang diberi gambaran kalau kau beriman kepada Nabi Muhammad seakan-akan kau berkhianat kepada Nabi Isa, tidak meyakini Nabi Isa. Tidak. Maka ada seorang mu'alaf dia tulis, loh kita kalau beriman kepada Nabi Muhammad, kita beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak rugi. Karena kita juga dapat pahala dan kita juga tetap beriman kepada Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Maka dia tulis buku judulnya Rabih Nabi Muhammad walam nakhsar Isa. Kami beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Muhammad SAW justru menyuruh kita memuliakan Nabi Isa dan Nabi Musa dan seluruh Nabi. Bahkan dalam Al-Quran ada mukjizat Nabi Isa yang tidak terdapat pada Injil-Injil sekarang. Itu Nabi Isa sejak kecil bisa berbicara. Itu enggak ada dalam Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, enggak ada. Nabi Isa masih kecil berbicara, enggak ada. Sampai dalam Al-Quran surat Maryam, khusus apa? Surat Maryam. Nabi Isa jadi topik hangat dalam Al-Quran dengan penuh pengagungan, dengan penuh pemuliaan kepada Nabi Isa. Ya. Jadi orang beriman Nabi Muhammad tetap memuliakan siapa? Nabi Isa. Makanya orang ini dapat 2 pahala. Yang beriman kepada Nabi Musa kemudian masuk Islam juga dapat 2 pahala. Beriman kepada Nabi sebelumnya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua yang dapat pahala double, wa abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Seorang hamba budak dikuasai, diperjualbelikan, dibeli oleh majikannya. Kemudian ternyata dia menunaikan hak Allah dan dia juga menunaikan hak majikannya. Kerja dengan baik dan ini menunaikan hak Allah, maka dia dapat pahala
double. Artinya apa? Dalam kesulitannya sebagai seorang budak, menjalankan perintah-perintah tuannya, dia tetap bisa beribadah kepada siapa? Allah. Orang ini spesial, sehingga Nabi bilang dia mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Beda dengan orang yang merdeka. Orang merdeka dia tidak terkuasai oleh orang lain, ya, sehingga dia kalau beribadah mudah. Budak beda. Budak itu diperintah, di ini, dikuasai, mungkin direndahkan. Tapi ternyata dalam kondisi dia sulit seperti itu, dia tetap bisa beribadah kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Ya, Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil. Semakin sulit ujian, semakin besar apa? Pahala. Semakin sulit kondisi, semakin besar pahala. Kemudian yang ketiga, rajulun kanat lahu amatun faghadzaha fa ahsana ghidhaaha. Seorang lelaki dulu punya budak wanita, kemudian dia kasih makan budak wanita tersebut dengan baik. Tsumma addabaha, kemudian dia didik budak wanita tersebut dengan baik. Fa ahsana adabaha, dia perbaiki adab, yaitu dia didik sehingga dia baguskan pendidikannya, jadilah budak wanita jadi baik. Tsumma a'taqaha, kemudian dia merdekakan wanita tersebut, wa tazawwajaha, kemudian dinikahi wanita tersebut. Falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Pahala mendidik budak, memerdekakan budak, kemudian menikahi budak sebagai istrinya. Bagi dia mendapatkan 2 pahala. Ini contoh di antara 3 orang yang mendapatkan pahala double, di antaranya ahlul kitab yang kemudian beriman. Makanya ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, Nabi kasih tawaran tersebut. Kata dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, ketika bercerita tentang Heraklius, maka datang risalah dari Nabi kepada Heraklius. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ila Herakl, azimir Rum, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Herakl azimir Rum. Jadi Rasulullah buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin, dari Muhammad, Abdullah wa Rasuluh, Abdullah wa Rasulihi, ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Raja Romawi ketika itu. Raja paling top di dunia ketika itu. Raja paling top di dunia ketika itu. Ya. Karena Raja Adidaya ketika itu Persia dan Romawi, tapi Persia lagi jatuh ketika, yang paling top ketika itu apa? Romawi, dan rajanya adalah Heraklius. Nabi kirim surat dari kota kecil Madinah, pengikut cuma 3.000 orang, 2.000 orang. Kota kecil nggak ada yang pernah dengar, nggak terkenal. Kirim surat kepada raja paling top di zaman tersebut, pengikutnya mungkin, rakyatnya mungkin jutaan. Tapi ini tugas dari Allah. Apa isinya? Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang mengikuti petunjuk. Kita enggak boleh bilang assalamualaikum kepada orang Nasrani, tapi kita boleh kasih salam umum. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang ikut apa? Petunjuk. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Sungguhnya aku menyuruh engkau kepada seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau ganjaran 2 kali lipat. Ada tawaran. Di Rasulullah kasih jaminan. Pertama, kalau kau Muslim, kau pasti selamat. Seandainya Heraklius ngambil perkataan zahir perkataan Nabi, dia akan selamat. Tapi dia takut tidak selamat. Akhirnya tidak mau masuk Islam. Takut dia dibunuh oleh rakyatnya. Takut singgasananya hilang. Akhirnya pun dia mati ujung-ujungnya. Kata para ulama, seandainya dia mengambil zahir perkataan Nabi, taslim, aslim, taslam. Kau masuk Islam, kau akan selamat. Maka dia akan selamat. Tapi dia waktu itu tidak mau mengambil zahir hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kau masuk Islam, akan diberikan 2 ganjaran. Kemudian kata Nabi, fa in tawallait fa inna ma'alaika itsmul arisin. Tapi kalau kau berpaling, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosa rakyat, ngeri ya. Karena kau pejabat, kau raja. Rakyat hanya ngekor. Kalau kau kafir, dosa rakyatmu juga kau ikuti, ngeri. Makanya kalau pejabat, kalau punya bawahan banyak, kalau dia kemudian mengarahkan yang benar, dia akan dapat banyak pahala. Kalau mengarahkan salah, dosa semua rakyat juga dia tanggung. Makanya pejabat bertugas memperbaiki kebaikan bagi rakyatnya, urusan agama dan juga urusan dunia. Urusan agama dia di bawah pundaknya, dia dipikul oleh pundaknya,
dia harus memperbaiki urusan agama dan urusan dunia rakyat. Jadi bukan dunia saja, agamanya pun. Heraklius apa kurangnya perhatian sama rakyatnya? Tapi ketika dia tidak mengarahkan rakyatnya kepada agama yang benar, maka seluruh dosa rakyatnya dia tanggung. Ngeri jadi pejabat ya. Alhamdulillah ibu bukan pejabat. Mungkin jadi ibu pejabat. Nggak gampang jadi pejabat. Berat. Berat. Karena tanggung jawab dia perbaiki agama dan dunia rakyat. Heraklius sudah membantu rakyatnya enggak urusan dunia? Membantu. Cuma agama dia bertahan dalam kesyirikan. Sehingga Nabi ancam, kalau kau masuk Islam, kau selamat, kau dapat pahala double. Tapi kalau kau tidak mau, kau tanggung dosa rakyatmu. Dan dia milih tidak masuk Islam. Taib. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa sifat ya, di sini. Saya bacakan sifat Ahlul Kitab yang spesial ini. Mereka ini orang hebat. Segelintir kecil yang beriman kepada Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di antaranya ulaika yu'tauna ajran marratain bima sabaru. Mereka mendapatkan 2 ganjaran karena kesabaran mereka. Ini sifat pertama mereka, mereka sabar. Mereka sabar. Kemudian yang kedua, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ini sifat kedua mereka. Ini tidak gampang juga. Sifat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari harta yang mereka Allah berikan kepada mereka. Sifat yang ketiga. Sifat keempat, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar perkataan sia-sia, mereka berpaling. Mereka meninggalkan perkataan sia-sia, apalagi maksiat yang sia-sia saja mereka tidak mau. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum. Dan mereka berkata ini qaulun fasal, ya, urusan bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Kalau mereka diganggu ya udah, kalian urusan kalian, urusan kami urusan kami. Salamun alaikum, kami tidak akan mengganggu kalian. La nabtahil jahilin. Yang keenam, kami tidak pernah mencari orang-orang jahil. Itu kami tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahilan dalam agama maupun dalam dunia. Tapi kita bahas satu-satu. Sifat-sifat mereka ini ya. Pertama Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka sabar. Sabar kenapa? Sabar luar biasa kesabaran yang mereka dapatkan. Pertama sabar mereka sedikit. Semua ahlul kitab musyrik, mereka tetap beriman kepada Nabi Muhammad. Sabar semua ahlul kitab musyrikin, mereka berusaha tetap apa? Bertauhid. Ketika mereka masuk Islam, ya, ahlul kitab yang lain tidak ada yang masuk Islam. Dan sedikit di tengah yang banyak ini butuh kesabaran, ya tidak? Kalau enggak kita latah. Semua orang begini, kenapa kita beda sendiri? Latah. Coba ada wanita misalnya dia sendiri pakai jilbab, yang lain enggak pakai jilbab, dia jadi pusat perhatian, jadi bahan olok-olokan, jadi cemoohan, tapi dia harus sabar. Ada laki-laki menjalankan sunnah Nabi, celana di atas mata kaki. Satu dunia semua tidak ada yang dia kok cingkrang, diganggu, diejek, dan dia sering dengar. Tahu-tahu ketika orang bule yang cingkrang enggak ada yang ganggu. Waktu saya ke Australia, ke Sydney, saya lihat loh, ini saya belum tahu, itu sini belum rame. Saya ke Sydney, lah kok banyak yang cingkrang? Kok cingkrang? Kata teman saya itu model sekarang saat lah. Ternyata cingkrang kalau yang orang bule nggak ada yang apa? Ganggu. Makanya saya waktu pernah pergi ke tempat apa namanya wisata, ada orang keluar di model biasa, tapi dia cingkrang. Ini ngaji apa model? Saya juga bingung. Ini ngaji apa dia cingkrang karena ngaji apa cingkrang karena apa? Model. Jadi model ya. Dulu kalau teman-teman yang pakai dibilang Pak Tani, sawah, cingkrang, begitu orang bule kafir yang pakai, hormat malah ikut-ikutan. Ini kan berarti esensinya masalah kagum sama orang kafir saja masalahnya. Ini nyata ini. Ya. Jadi kalau sekarang jenggot, dulu aku jenggot dibilang inilah, dibilang anulah, yang sekarang orang jenggot banyak. Jenggot banyak, orang kafir jenggot, artis jenggot, semua jenggot. Petinju jenggot, banyak sudah nggak ada omongan lagi.
Karena kagum kepada orang kafir. Orang kafir yang jenggot nggak ada yang ganggu. Kalau orang muslim jadi bahan ejekan. Yang ngejek juga orang muslim sendiri. Dulu ada guru saya punya teman-teman orang non. Guru saya itu jenggot ya. Sampai sekarang masih kontak sama saya. Jenggot, diejek sama teman-teman sekolah, teman-teman yang guru-guru lain. Pak, jenggot kayak kambing aja. Kata guru saya, enggak. Itu Yesus juga jenggotan katanya. Langsung diam. Dia kasih mukadimah, Bapak jenggot kayak apa? Kambing. Kalau dulu saya ada gambar Yesus. Tuh, juga jenggot. langsung diam ya. Jadi kita menjalankan syariat memang tidak mudah ya. Sabar. Ketika mereka segelintir orang ini kan yang masih Islam cuma di Madinah cuma Abdullah bin Salam sama Rifa al-Quradi. Cuma 2 orang, yang lain semua musyrik. Yahudi tetap musyrik. Jadi dia terkucilkan, ini butuh kesabaran. Jadi untuk tetap bertahan beriman mereka butuh kesabaran. Belum mereka diganggu dan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum bima sabaru. Mereka diberi ganjaran 2 kali lipat karena kesabaran. Karena mereka ketika menyelisihi tradisi kaumnya ini akan jadi bahan omongan, bahan kucilan, dibilang pengkhianat, dibilang apalah. Mereka sabar. Jadi mereka pertama sabar. Apalagi yang sampai dibunuh ya. Seperti temannya Heraklius, yaitu pendeta pastor di Romawi ketika itu, di Roma, Itali. Ketika dia dikirim surat oleh Heraklius minta pendapatnya, dia masuk Islam. Dia bilang inilah yang kita tunggu-tunggu nabinya. Kemudian dia pakai jubah, kemudian dia tampakkan ke rakyatnya, saya masuk Islam, dia dibunuh. Tapi sifat yang kedua, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Bagaimana seorang bisa menolak keburukan dengan kebaikan. Makanya dalam surat Fussilat Allah menyebut tentang orang-orang yang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu dan seterusnya, orang-orang istiqamah, di antara sifat mereka wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Maka setelah itu Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang bisa melakukan hal ini, menolak keburukan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang penyabar, yang bersabar. Karena untuk menolak keburukan, membalas dengan kebaikan tidak mudah, itu berat sekali. Manusia ingin membalas keburukan dengan apa? Keburukan. Kalau perlu dibalas double. Nah, belum tahu saya ya, awas ya. Orang banyak begitu. Arogansinya keluar, arogannya keluar ketika dia diganggu. Tapi mereka tidak. Mereka balas keburukan dengan apa? Kebaikan. Ini susah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. "Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang bisa mendapat kecuali yang telah mendapatkan bagian yang besar. Ini orang istimewa. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat tadi, "Wa yastawil hasan wal sayyi' idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'anna waliyyun hamim wa ma yulaqqa illa alladziina sabaru." Kata Allah, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Maka tiba-tiba antara engkau dengan orang yang ada dia permusuhan akan tiba-tiba dia menjadi teman yang dekat. Wa ma yulaqqa illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang yang sabar ya. Ibnu Qayyim berkata, dalam Badil Fawaid, min asbabi daf'i syarril hasid anil mahsud wa huwa min as'abil asbabi ala nafs wa asyaqqiha 'alayha wa la yuwaffaqu lahu illa man 'azama hadduhu min Allah itfa'una lil hasid wal baqi wal mu'dhi bil ihsan ilaihi. Di antara sebab agar kita bisa menolak keburukan orang yang hasad kepada kita. Bagaimana cara orang sama kita ganggu kita bagaimana cara menolaknya? Ada sebab paling utama, tapi sebab yang paling berat, yang paling sulit dikerjakan oleh jiwa. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang beri taufik oleh Allah, yang mendapatkan bagian besar. Bagaimana cara mematikan api
hasadnya orang yang hasad, api kejahatan orang yang mengganggu. Caranya bil ihsan ilaihi, berbuat baik kepadanya. Balas dengan apa? Kebaikan. Dia maki-maki kita, kita kirim kue, kan susah itu. Dia maki-maki kita, dia hina-hina kita, kita kirim buku, kirim kue, kita terima kasih sama dia, ya. Kata Ibnu Qayyim, fakullama mazdada adzan wa syarran wa baghyan wa hasadan izdatta ilaihi ihsanan. Semakin dia semakin mencela, semakin menghina, semakin merendahkan, semakin hasad, tambah semakin kebaikan bagi dia. Ya. Walahu nasihatan wa alaihi syafaqah, sebagai bentuk nasihat dan kasihan sama dia. Orang ini kok bisa jengkel sekali sama saya, udah kasih hadiah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wa ma adhunnuka tusaddiqu bi anna hadha yakun." Menurutku mungkin engkau tidak membenarkan ini bisa terjadi. Artinya, ya. Fadlan an tata'atahu. Ya, mungkin apalagi kau melakukan, kau dengar ini aja, apa mungkin orang baik, orang yang jahat sama kita, kita baikin dia kemudian sadar, berkurang. Kau saja mungkin tidak membenarkan pernyataan ini, apalagi mau melakukannya. Tapi dengarlah firman Allah, simaklah firman Allah, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Ya. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba antara engkau dan musuhmu, tiba-tiba musuh menjadi teman dekat. Wa ma yulaqqa illa alladziina sabaru. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang sabar. Jadi segelintir orang-orang Ahlul Kitab tersebut, mereka punya sifat mulia. Mereka sabar, di antara kesabaran mereka, mereka membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Tentu mereka dicaci maki oleh kaumnya, direndahkan oleh kaumnya, mereka sabar. Kemudian di antara sifat mereka tadi kita sebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Ya, kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita, bukan berarti seluruh harta kita infak. Kata Allah sebagian, wa mimma. Mereka menginfakkan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka. Orang jangan pelit ya, hidup ini menuju pada kehidupan berikutnya. Kita sedang membangun istana di kehidupan berikutnya, maka caranya dengan berinfak. Infak yang kita miliki. Tidak semua, antum sudah cukup, lebihnya bagi-bagi. Ya. Antum sudah punya kecukupan, lebihnya bagi-bagi. Itu yang mau kita tabung. Setiap uang yang kita keluarkan tabungan kita. Dan tabungan kita berbunga-bunga. Allah akan balas dengan berbunga-bunga sangat banyak. Bunga tanpa batas. Unlimited bunganya. Tabung kemana? Tabung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Jadi kita, kalau kita sekarang kan uang, taruh uang di berangkas, taruh uang di ATM, kita kan untuk dunia. Nah sekarang saya juga ingin tabung di akhir. Tidak usah ragu-ragu, kasih aja. Transfer, nggak habis kok, masih ada, alhamdulillah. Masih ada. Istri, anak bisa makan, alhamdulillah. Listrik sudah dibayar, selesai. Ada berlebihan, bagi-bagi. Lagi menjelang bulan Ramadan. Jangan pelit-pelit. Ibu-ibu kalau nggak punya uang, semangati bapak-bapak biar semangat. Nanti ibu juga dapat pahala. Jangan semangatin pelit. Banyak bapak pelit gara-gara ibu-ibu. Dan banyak bapak sedermawan karena ibu-ibu juga. Ya, karena di Indonesia banyak ibu-ibu pegang kendali, banyak. Bukan terkendali tapi mengendalikan. Sampai ada yang ada kawan, dia kerja di perusahaan, kemudian ownernya itu sangat tegas, rapat tepat waktu, kemudian kalau rapat nggak ada yang boleh ngomong, tahu-tahu di telepon istrinya, ya mi. Yang pegang kendali bukan istrinya, pegang apa? Kendali. Ada apa, orang bilang apa? Iya. Iya. Bapak ketahui benar katanya. Oleh karenanya ibu-ibu semangati suami itu apa? Sedekah ya. Karena banyak ibu-ibu yang mengendalikan apa? Suaminya ya. Kemudian sifat berikutnya Allah katakan tentang sifat mereka, wa idza sami'ul lagwa aradu anhu. Kalau mereka mendengar perkara sia-sia, maka mereka berpaling darinya. Apa yang dimaksud dengan perkara sia-sia? Perkara sia-sia ada yang berpendapat maksudnya perkara-perkara yang tidak ada faedahnya ya.
Seperti contohnya sumpah dengan mengatakan wallahi wallahi tapi dia tidak bermaksud bersumpah. Ini sia-sia, sumpah yang dianggap sia-sia. Ya. Lagun di antaranya syatam, sab, mencela, memaki, itu perkara apa? Perkataan yang sia-sia. Demikian juga khatib lagi berbicara, kemudian orang melakukan kegiatan ngorek-ngorek pasir, juga perkara apa? Sia-sia. Intinya perkara yang tidak ada faedahnya, apalagi mendatangkan maksiat, itulah perkara sia-sia. Ini di antara sifat mereka, dan inilah sifat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita di zaman sekarang ini. Ya. Untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Makanya Allah ketika sebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang berpaling perkara yang sia-sia. Allah juga berfirman tentang sifat ibadur rahman, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, mereka tidak hampiri, tidak komentari, mereka lewati saja dengan cara yang mulia. Melewati dengan elegan, tinggalin. Kita sekarang hidup di zaman banyak perkara sia-sia, bukan perkara sia, bahkan maksiat. Sehingga kita kepo, nongkrong di perkara sia-sia tersebut. Harusnya kalau di kampung ada lagi dangdutan, ya lewat aja. Jangan ikut nonton. Apalagi duduk kemudian kepala ikut goyang, waduh, repot. Harusnya lewatin aja, namanya marru kiraman. Lewat dengan elegan. Lewat aja, enggak bikin masalah, tapi lewat aja. Ada orang ngajak perkara sia-sia, assalamualaikum, jalan lewat. Nah kita kalau udah pegang HP, perkara sia-sia kita klik terus. Banyak enggak perkara sia-sia yang kita lihat? Terlalu banyak. Ini jadi masalah. Saya baca perkataan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, al-lagu saqatul qaul. Lagu maksudnya adalah perkataan yang tidak ada nilainya. Wal qaul yasqutu liwujuh. Dan perkataan menjadi jatuh karena beberapa perkara, yaizu dalam karena banyak sebab, yaizu hasruha, sangat banyak sebab-sebabnya. Contoh al-fuhsyu, perkataan kotor, lagun. Wasabbu, mencaci, lagun. Wal yamin, lagun, ya sumpah yang tidak diperhatikan demi Allah tapi tidak dimaksudkan adalah sia-sia. Wa kalamu mustami'il khutbati lagun. Orang lagi khutbah Jumat dia ngobrol sendiri juga perkataan apa? Sia-sia. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-asah annahu yashmalu kulla kalamin la khaira fihi. Al-lagu yaitu semua perkataan yang tidak ada kebaikan. Sia-sia, maknanya sia-sia, tidak ada kebaikannya. Sawa'un kana fihi adzan wa syarrun am lam yakun. Apakah perkataan yang tidak ada faedahnya tersebut mengganggu atau tidak? Selama tidak ada faedahnya, maka itu apa? Sia-sia. Ini masalahnya, kita hidup di zaman yang kita terjebak dalam perkara lagu yang sangat banyak. Sehingga waktu kita terbuang, umur kita terbuang. Sementara ciri-ciri orang-orang ini yang dapat ganjaran 2 kali lipat dari Ahlul Kitab, mereka meninggalkan perkara sia-sia. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu. Kalau mereka mendengar perkara sia-sia, mereka tinggalkan. Ya. Di antaranya musik, di antaranya caci maki, di antaranya berita yang tidak ada faedahnya. Ngapain dengar? Saya enggak mau dengar itu, masih banyak kebaikan yang saya mau dengar. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau mereka dimaki, dicaci, kata mereka, lana a'maluna, amal kami adalah untuk urusan kami, bagi kalian tanggung jawab atas amal kalian. Jadi ada ajak debat, ya, dia ngajak ngeyel kita debat gak paham, maki-maki, sudahlah, urusan masing-masing. Ini seperti lakum dinukum waliyadin. Ini kalau urusan agama lain. Tapi kalau mungkin sama muslim itu udahlah masing-masing. Ya. Kita mau ngaji sambil pakai DJ joget-joget, karena udahlah terserah kamu deh. Urusan kamu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita haram, selesai. Ya, haram. Lagi ngaji pakai DJ, joget-joget, laki-laki perempuan campur. Coba tanyakan pada hati, setelah itu kemudian bagaimana hati ini? Yang dicari bukan pengajian, dicarinya adalah musik-musiknya. Pengajian. Kalau pengajian tersebut tanpa musik-musik, sepi. Karena memang dicari, masyarakat tuh ingin ada sesuatu yang lezat tapi halal, yaitu mau maksiat tetapi dapat pahala.
maksiat tapi dapat pahala. Jadi joget-joget tapi dapat pahala, yaitu ngaji pakai digi. Dapat pahala. Nah, akhirnya ketika ada orang bikin Al-Qur'an pakai musik, enggak boleh. Kata itu enggak boleh. Musik halal harusnya enggak apa-apa. Kalau musik halal, Quran bagus, gabung kan bagus, mix. Kenapa hati tidak terima? Masa Al-Quran pakai musik? Tapi mau bilang Al-Quran musik haram enggak berani. Katanya bagus. Ini kan keindahan. Ini kan keindahan. Kenapa ditolak keindahan? Cewek cantik juga keindahan tahu. Semuanya keindahan. Memang kelezatan ditolak. Kelezatan banyak yang haram. Khamar lezat memang kenapa ya? Banyak. Narkoba lezat, banyak lezat. Zina lezat. Judi senang, enak, menyenangkan. Kemudian salamun alaikum, ketika mereka diganggu atau diusik, mereka salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Maksudnya kalian akan selamat dari gangguan kami. Kami enggak, silakan, kami enggak ya, kami cuma sampaikan, enggak, ya sudah selesai. Kami enggak mau ganggu kalian ya. La nabtaghil jahilin. Kami tidak mencari orang-orang jahil, yaitu kami tidak ingin berdebat dengan orang-orang bodoh, dan kami tidak ingin berinteraksi dengan orang bodoh, ya. Karena berinteraksi dengan orang bodoh menjatuhkan seseorang. Kalau tidak dengan niat menasihati, bergaul terlalu banyak orang bodoh, akhirnya kita bisa jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan gaya mereka, ikut-ikutan kebodohan mereka, ikut perangai mereka. Bodoh dalam agama, bodoh dalam adab, dalam akhlak, ya, dalam sikap. Orang kalau bergaul sama orang tukang maki-maki, dia kan jadi tukang maki-maki juga, karena sering dengar, akhirnya dia otak dia menangkap, dia ikut-ikutan. Karena namanya persahabatan atau akan menggiring. Ini sama dengan firman Allah surah Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil berbicara dengan mereka mengatakan salaman. Keselamatan. Nah, kami enggak, ya udahlah, pergi aja. Jadi tidak semua orang jahil kita gubrisi, ya, kita tanggapi, jangan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, wa'rid 'anil jahilin. Berarti orang jahil jangan ditanggapi. Kalau ada orang gila kita tanggapi, jadinya kita ikut apa? Gila. Mana bantah orang gila? Orang gila enggak paham bantahan antum. Bantah, jadi kamu ikut gila nanti lama-lama. Enggak usah digubris, Saudara. Setelah itu Allah berfirman, ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dia lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Kata sebagian ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah bin Asyur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dia dikritiki oleh kaumnya sendiri, orang apa? Quraisy. Kemudian Allah kabarkan untuk menghibur Nabi, ternyata ada orang-orang yang bukan Quraisy, ahlul kitab, yang mungkin suku bangsanya bukan suku bangsa Arab. Ada yang Habasyah seperti Najasyi, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Salman Al-Farisi misalnya. Tapi kalau ahlul kitab misalnya Abdullah bin Salam Yahudi, Rifa Al-Qurazi Yahudi, bangsa suku beda, tapi mereka beriman. Maka Nabi sepertinya sedih. Karena Nabi, Allah mengelola tahzan alaihim. Nabi itu sedih ketika orang-orang Quraisy tidak beriman. Karena itu sukunya, keluarganya, kerabatnya. Kita kalau kita dakwah terus kerabat kita tidak beriman, kita sedih atau tidak? Sedih. Nabi seperti itu. Nabi bukan gembira ketika orang kafir, orang Quraisy tidak beriman. Nabi sedih. Ya, di antara orang Quraisy yang tidak beriman, pamannya sendiri di antaranya. Siapa? Abu Talib. Maka Allah hibur Nabi, Allah berkata untuk menjelaskan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Dan subhanallah, Allah memberikan contoh dari orang-orang sebelum kita, dari kalangan para nabi, bagaimana mereka diuji dengan orang-orang yang mereka cintai ternyata tidak beriman. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, bapaknya tidak beriman. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya, istrinya tidak beriman. Siapa yang tidak sedih istrinya yang teman tidurnya gampangnya hidup bersama, anaknya, darah dagingnya, buah hatinya tidak beriman. Ya, diuji. Nabi Lut juga demikian, istrinya tidak beriman. Paling dekat. Nabi Muhammad SAW,
ayah ibunya tidak beriman, dan di masa hidupnya dia bertemu dengan paman yang sangat dia cintai. Pamannya tidak beriman. Jadi ada contoh anak tidak beriman, istri tidak beriman, ya, ayah tidak beriman, paman tidak beriman. Ini orang-orang paling dekat sudah. Tidak beriman. Untuk diketahui bahwasanya hidayah bukan di tangan manusia. Hidayah di tangan siapa? Allah. Adapun memberi pengajaran, maka Nabi orang terbaik. Kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya kau sangat ahli dalam menjelaskan. Tidak ada yang mengalahkan Nabi dalam menjelaskan. Karena terkumpul pada Nabi beberapa sifat. Pertama, dia afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih dalam menyampaikan. Dia ansahul khalq. Dia adalah orang yang paling ingin kebaikan kepada masyarakat. Dan dia orang yang paling mulia akhlaknya. Udah. Jadi kriteria seorang dai paling top yang dimiliki adalah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata makanya Allah mengatakan, sungguh kau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah yang paling cerdas, yang paling hikmah, yang paling ngerti bagaimana bertindak ini dan itu. Rasulullah yang paling top dengan segala kriteria yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi dia tidak bisa beri hidayah. Meskipun Allah memujinya dalam ayat yang kata Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau sangat pandai dalam menjelaskan, sangat ahli. Tetapi masalah hati urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mengatakan ini hiburan bagi sebagian kita. Kalau ternyata dia berdakwah orang yang dia cintai ternyata tidak dapat hidayah. Toh hidayah bukan di tangan dia. Dia di tangan, bukan di tangan dia. Ya. Dia nasihati orang, istrinya sendiri tidak bisa dinasihati. Mungkin terjadi enggak? Mungkin. Nasihati anak orang dapat hidayah, anaknya sendiri tidak bisa dia nasihati. Itu terjadi. Contoh Nabi Nuh. Nasihati orang, semua orang dengar, ada yang dengar, anak istrinya tidak bisa dia nasihati. Nabi Lut nasihati orang agar tidak ini, istrinya berkhianat malah mendukung kaumnya. Ibrahim nasihati bapaknya malah memusuhi dia. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hiburan agar kita tahu. Dan ini juga istilahnya untuk menjelaskan kepada kita, kalau ada seorang ustadz atau kita sedang berdakwah ada orang dapat hidayah, bukan dari kamu. Kau hanya sebab. Jangan kau kemudian pede, jangan sombong, jangan ujub. Oh, saya yang ceramah baru dia dengar, enggak boleh. Kau siapa? Nabi aja ceramah tidak bisa. Apalagi kau, bahasa Arab aja enggak bisa. Berarti hidayah bukan dari kau, hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang tidak ujub. Hidayah bukan karena dia jago bicara, enggak, itu sebab aja, tapi yang membuka hati orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan turun di antaranya terkait dengan kisah paman Nabi Abu Talib. Dari Al-Musayyib bin Hazan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Abu Talib lamma hadaratul wafat." Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjenguknya. Nabi selalu mendakwai pamannya, Tapi ini kesempatan terakhir. Wa indahu Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal juga sudah menyenguk di luar. Ini bahaya, ini ada Abu Jahal. Faqala, maka dia berkata, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah. Intinya Nabi, kalau kau bilang la ilaha illallah, sudah surga tinggi. Sampai ada yang mengatakan seandainya Abu Talib masuk Islam, derajatnya seperti Abu Bakar dan Umar, mungkin bahkan bisa lebih. Karena perjuangan dia membela Nabi Muhammad luar biasa, habis-habisan, totalitas. Makanya dia mengatakan, kalau kau ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah. Tapi ada Abu Jahal di situ sama temannya Abdullah bin Abi Umayyah, 2 orang. Mereka berdua provokator kata mereka. Tapi Abdullah bin Umayyah masuk Islam kalau enggak salah. Abu Jahal kafir. Kata mereka berdua, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, aku benci dengan agama bapakmu? Selesai. Dinaikkanlah fanatik kesukuan. Masa kau tinggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Tradisi masa kau tinggalkan? Ini kan tradisi selama ini. Masa kau tinggalkan? Rasulullah ulangi lagi. Falam yazala yukallimanihi. Rasulullah, "Ya pamanku, ucapkanlah aku bela engkau." 2 orang ini ngomong lagi, benci sama agama bapakmu. Hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib, sehingga dia memilih saya di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian mati.
meninggal dalam kondisi syirik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Sungguh saya akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Rasulullah pingin tapi Rasulullah masih ragu-ragu, jangan-jangan dilarang. Sungguh kata Nabi, saya akan mohon ampunan buat engkau karena saking sayangnya selama tidak dilarang. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun kerabat. Kemudian turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akhirnya Nabi tinggalkan Abu Talib. Kemudian anaknya Ali datang, dalam riwayat yang hasan, Ali datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ammuka syaikhun dhal qad mat. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, pamanmu orang tua yang sesat sudah mati. Bapaknya sendiri pada Ali bin Abi Thalib bilang gitu. Ammuka syaikhun dhal, pamanmu yaitu bapakku, pamanmu yang sudah tua, yang tersesat sudah meninggal. Kata Nabi, idhab fawarih, pergilah kuburkan dia. Kata Ali, saya enggak mau. Idhab fawari, kata Nabi, kuburkan dia. Jadi dalil bahwasanya hidayah bukan di tangan Nabi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini, Allah berfirman, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan petunjuk terhadap mereka tugasmu, tetapi yang Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balag. Ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kami hanyalah untuk menyampaikan. Kata Allah juga, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil. Kalaupun meskipun kau semangat untuk memberi hidayah kepada mereka, tapi Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang sesat. Allah yang lebih tahu. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Allah lebih tahu mana yang pantas orang dapat apa? Hidayah. Taib, sampai sini saja ya yang bisa kita sampaikan. Ayat terakhir ini sebagai ya peringatan bagi kita hanya tugasnya menyampaikan, berdakwah. Jangan ngotot. Orang enggak usah ngotot ya. Dapat tidak mau maki-maki ribut-ribut, enggak usah lah. Tugas kamu menyampaikan. Enggak mau maki sana, maki sini, ribut sana, ngotot sana. Nah, bukan kamu, tugasmu bukan untuk membuka hatinya. Yang buka hatinya hanyalah Allah. Tugasmu hanya menyampaikan semampumu sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.